Nah, dan ini dia hasilnya setelah diganti dan sangat jauh berbeda dengan yang pertama. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia menggunakan baut 14 untuk oli gearnya, dan kemudian untuk pembuangannya masih sama ya, menggunakan bawaan yaitu baut 12. Dan bisa teman-teman lihat di sekitar baut 14-nya ini olinya rembes ya, bocor. Oke, dan ini bit karbu saya, oli gearnya bocor, dan nanti kita akan ganti ya menggunakan baut 12, menggunakan baut bawaannya lagi. Dan nanti saya ceritakan di sini kenapa menggunakan baut 14 dan kenapa sekarang bocor lagi. Nah, oke. Nah, jadi langkah yang pertama kita tentu saja akan kuras untuk olinya terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk pembuangannya, di sini saya pembuangannya masih menggunakan skrup dengan ukuran kunci 12 atau ukuran M8 ya. Jadi kita buka terlebih dahulu. Untuk pembuangannya ada di bawah ya untuk posisinya. Nah, jadi saya cerita sedikit ya kenapa untuk baut memasukkan olinya atau baut untuk olinya di sini diganti menggunakan baut 14. Jadi yang pertama ceritanya bautnya ya, bawaannya ini sudah selek, jadi sehingga oli gearnya rembes terus. Nah, jadi solusinya dari selek ini mau gak mau harus melakukan tap ya. Jadi tap itu menaikkan ukuran baut ya, atau ukuran lubang sekrupnya dari bawaannya M8 kemudian dirubah menjadi M10 atau dirubah menjadi baut kunci 14. Nah, kemudian untuk proses tapnya, videonya saya simpan di deskripsi ya. Oke, nah untuk beberapa kira-kira sekitar 1 tahunan lebih aman-aman saja, tapi akhir-akhir ini terjadi rembes lagi ya, dan tidak memungkinkan untuk ditap lagi ya. Untuk baut yang ini tidak mungkin ditap lagi atau naik ke ukuran 16 karena nanti akan sangat besar sekali untuk lubangnya ya, tidak memungkinkan. Jadi rencana saya akan diturunkan size lagi ya ke ukuran 12 atau ke ukuran bawaan. Nah, nanti alat-alat yang harus disediakan ya apabila teman-teman punya kasus yang sama ya. Jadi nanti alatnya saya akan kasih tahu ya. Sekarang kita akan buka dulu untuk baut 14-nya. Nah, bisa teman-teman lihat saya menggunakan baut 14 ya, ini ringnya. Nah, ini untuk bautnya seperti ini ya, ukuran 14, kunci 14, dan ini sudah saya kasih seal tip juga ya, karena rembes ya. Jadi setelah dibuka, kita siapkan alat seperti ini ya. Jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah ini ya, shock drat atau skrup tanam ya. Nah, ini untuk lubang yang dalam ukuran M8 ya atau kunci 12. Nah, untuk drat yang luar ini menggunakan ukuran M10 atau kunci 14. Nah, ini kemudian untuk skrup oli bawaannya ukuran 12 ya. Nah, bisa teman-teman lihat ukurannya pas ya. Oke. Nah, ini untuk kunci 14 ya atau skrup 14 ya dengan ukuran kunci 14. Nah, bisa teman-teman lihat ya ukurannya sama ya. Besarnya sama. Oke, seperti ini ya. Nanti kita akan potong panjangnya sama seperti kunci 14 ini. Kita akan potong ya. Kita akan buka terlebih dahulu. Nah, jangan lupa ya, harus panjangnya harus sama persis seperti skrup 14 ya. Jadi kira-kira segini aja ya. Nanti kita akan pasangkan dulu ke lubang olinya. Oke, sekarang kamera digeser ke lubang oli gearnya ya. Nah, seperti ini. Kita akan masukkan terlebih dahulu
Oh, bisa teman-teman lihat ini masuk ya, karena memang ukuran lubang olinya sudah ditap naik ke ukuran 14. Jadi kita tanam untuk sekrup tanamnya, kita pasang di sini ya, agar bisa masuk untuk sekrup ukuran 12-nya. Ya, atau sekrup dengan ukuran bawaan dari pabrik. Caranya seperti ini ya, kita kencangkan terlebih dahulu agar untuk sok deratnya atau sekrup tanamnya bisa masuk ke dalam, mentok ya. Baru kemudian nanti kita ukur dan kita akan potong. Nah, ini karena saya tidak punya kunci pas, jadi nanti saya akan kencangkan menggunakan kunci Inggris saja ya. Yang penting untuk sok deratnya benar-benar mentok masuk ke dalam agar kita bisa ukur ya, dan kemudian bisa dipotong tidak kurang dan tidak lebih ya, untuk ukurannya pas. Dan ini bisa teman-teman lakukan di rumah ya, tanpa perlu dibawa ke bengkel. Jadi solusi untuk mengatasi oli gear rembes ya setelah ditap. Dan ini solusi ini juga yang teman-teman setelah ditap kemudian pengen mengembalikan ukuran ke ukuran semula, bisa menggunakan cara saya seperti ini. Nah, ini setelah mentok, kemudian kita tandai menggunakan gergaji besi ya. Nah, setelah kita mendapatkan tandanya, kemudian kita akan potong ya. Teman-teman bisa memotongnya menggunakan gerinda, juga bisa menggunakan gergaji besi. Nah, kurang lebih seperti ini setelah dipotong ya. Nah, ini kurang lebih untuk ukurannya sekitar 3 cm ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, sama ya untuk tingginya, sama dengan skrup ukuran kunci 14. Karena memang pada proses pengetapannya tidak tembus ke dalam ya, jadi hanya 3 cm. Nah, jangan lupa untuk teman-teman sediakan juga untuk deckstock epoxy ya, seperti ini, atau yang biasa disebut dengan lem epoxy. Nah, nanti sekrupnya dan lubangnya kita akan kasih epoxy seperti ini. Nah, jadi kegunaan ya, sedikit informasi saja. Jadi kegunaannya adalah lem epoxy yang dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi dengan 2 komponen resin dan hardener ya. Akan bisa merekatkan ya besi, baja, tembaga, plastik, kayu, keramik, dan aneka bahan lainnya. Tahan dan kuat terhadap suhu dan tekanan tinggi, sangat luar biasa ya. Kemudian untuk cara pemakaiannya, bersihkan dan keringkan ya bagian yang akan diberikan. Lalu ambil resin dan hardener ke dalam jumlah yang sama ya. Aduk hingga rata, lem akan mengeras dalam 5 menit. Oleskan pada permukaan yang akan diperbaiki, lalu gabungkan dengan permukaan lainnya. Oke, jadi kita ambil secukupnya ya. Tapi perbandingannya 1:1 ya. Nah, kita akan kasih ke lubangnya terlebih dahulu ya, dan kita oleskan juga ke sekrup tanamnya. Ya, tentu saja kita harus bersihkan dulu ya, sesuai dengan instruksi ya dari lem epoksinya. Jadi sebelum dilakukan pengeleman harus dibersihkan terlebih dahulu dari debu dan minyak ya, apalagi ini oli ya, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk sekrupnya atau drat tanamnya ya, atau sekrup tanamnya. Kita bersihkan juga ya, agar lemnya benar-benar meresap ya, benar-benar menempel. Oke, kita singkirkan dulu untuk oli bekasnya ya. Sekarang kita akan buka untuk lemnya. Dan ini untuk lemnya harganya 15.000 ya, saya beli. Dan ini sudah dapat untuk pengaduknya ya, atau untuk tuasnya dengan merek Dexton juga, karena memang beredar di pasaran ya banyak merek-merek yang palsu ya, atau Dexton yang KW juga. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Ya, bagaimanapun juga yang asli ini kualitasnya terbaik ya. Nah, ini plastik steel untuk epoksinya, kemudian yang warna abu-abu untuk hardenernya atau pengerasnya. Nah, kita siapkan untuk wadah ya secukupnya ya, bisa teman-teman cari apa aja ya, yang penting bisa mengaduk. Dan ini saya kasih tidak banyak-banyak ya, karena memang penggunaannya tidak banyak ya, secukupnya saja. Yang penting perbandingannya sama ya, 1:1. Nah,
kita akan aduk dulu ya. Baru kemudian kita aplikasikan pada skrup ya. Dan ini dalam 5 menit sudah mengeras ya, jadi memang harus benar-benar cepat. Oke, yang pertama saya akan oleskan pada drat tanamnya ya. Nah seperti ini untuk shock dratnya, kita olesan dulu untuk epoksinya ya. Tidak perlu merata, cukup di ujungnya saja, karena nanti setelah dratnya dikencangkan nanti akan merata dengan sendirinya ya. Jadi cukup disimpan di area bagian ujung dari shock dratnya, ujung bagian dalam ya, agar nanti apabila dikencangkan lemnya akan terdorong keluar ya dan merata dengan sendirinya. Oke, sekarang kita akan bikin untuk lubang ya, atau lubang dratnya yang ada pada motor ya. Untuk komposisinya sama ya, saya kasih sedikit saja. Yang penting perbandingannya 1:1 sesuai dengan instruksi yang ada pada cangkang dari lem epoksinya ya. Dan video ini memang saya sarankan untuk teman-teman pemula. Tentu saja untuk para profesional sudah tahu dan sudah hatam ya untuk proses pengeleman menggunakan lem epoksi seperti ini. Nah, di sini saya sampaikan untuk teman-teman pemula yang pengen mengerjakan pekerjaan seperti ini di rumah ya. Apabila ada kendala seperti ini pada motornya dan tidak memungkinkan untuk dibawa ke bengkel ya, jadi bisa dikerjakan di rumah ya. Jadi kita saling belajar di sini. Langsung saja kita rekatkan ya, karena nanti takut keburu kering ya dan tidak akan merekat satu sama lain. Jadi langsung aja kita rekatkan. Kita langsung masukkan dan kemudian kita kencangkan ya. Nah, untuk pengencangannya sama ya seperti tadi. Nah, di sini menggunakan kunci 12 dan menggunakan umur 12 juga. Jadi yang dikencangkan umurnya ya, umur yang bahan kuningannya. Nah, ini setelah dikencangkan dan kita sudah kira-kira sudah kering ya, mengering dalam 30 menit, dan ini saya lebihkan sebenarnya 1 jam. Nah, ini untuk umur yang kuningnya kita kendorkan seperti ini. Nah, ini baru kemudian skrupnya kita buka juga. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya seperti ini, sudah kering. Dan jangan lupa untuk permukaannya kita bersihkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk skrup pembuangannya kita pasang terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan pasang untuk olinya. Oke, dan untuk pembuangannya ini tidak masalah ya, tidak ada selek, jadi tidak saya tap dan tidak saya kasih lem apapun. Nah, jadi untuk saran saja untuk teman-teman, apabila motor dalam kondisi panas jangan langsung diganti oli ya, lebih baik didiamkan dulu sampai dingin. Setelah dingin baru kemudian diganti oli. Karena apa? Karena saat kondisi panas ini kemungkinan terjadi selek ya sangat besar ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, itu untuk skrup tanamnya sudah kering dan kita langsung masukkan oli saja ke dalamnya. Dan ini sangat rapi ya, bisa teman-teman lihat di kamera. Nah, ini sangat-sangat rapi dan rata ya. Nah, ini untuk olinya sudah masuk semua ya, bisa teman-teman lihat. Sekarang kita masukkan untuk skrup barunya. Skrup baru dengan ukuran 12 kita akan masukkan. Apakah ada kendala? Lancar ya, lancar ya. Oke. Dan ini untuk skrupnya, untuk baut tanamnya saya beli kira-kira harganya 1.500 ya. Kemudian untuk skrupnya, skrup olinya ini ukuran 12 saya beri Rp3.000. Jadi untuk project kali ini hanya membukukan uang kurang dari 20.000 ya, hanya Rp18.000. Lemnya pun yang paling mahal ini 15.000, cuman terpakai sedikit saja ya. Jadi bisa digunakan untuk project yang lainnya.
Nah, bisa teman-teman lihat ini kenceng banget ya. Apakah slack? Enggak guys, aman ya, enggak slack guys. Jadi untuk kali ini sangat berhasil dan puas ya untuk hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.